Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah memilih kita, dan ini tidak semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir memenuhi wujud syukur nikmat kita pagi ini. Terekam dalam Quran, misalkan At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Innama adalah adatu hasyar. Dalam konteks ayat itu Allah memilih hanya orang-orang pilihanlah yang diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa mewujudkan syukur nikmatnya pagi ini, tidak hanya dalam konteks salat subuhnya saja, melainkan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Namun dalam konteks ayat itu menjelaskan bahwa orang yang mampu memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang terbatas. Maka kata innama adatu hasyar ini pun juga nanti akan dilekatkan pada Quran surah At-Taubah ayat 60 misalkan. Innama shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Orang-orang yang mendapatkan kategori mustahik itu terbatas, jadi tidak semuanya mendapatkan. Maka patut kita bersyukur pagi ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian wujud syukur nikmat kita, baik melalui ibadah subuhnya, zikirnya, tahmidnya, takbirnya, bahkan dilanjutkan dengan talabul ilmnya, seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang tidak hanya memanusiakan manusia, melainkan mengembalikan kefitrahan manusia pada puncak kemuliaannya. Sekalipun manusia itu sejatinya sudah mulia, walaqad karramna bani Adam, akan tetapi fase perjalanan hidupnya pasti akan mengalami degradasi. Ada yang fluktuatif keimanannya, istiqomah dengan keimanannya, bahkan tidak sedikit di antara kita pun juga pagi ini hampir hilang keimanannya, minus keimanannya. Maka hadirnya beliau tidak lain adalah sebagai pembawa risalah hidayah, yang mudah-mudahan asbab sholawat yang kita baca pagi ini senantiasa tidak hanya tersampaikan kepada beliau sebagai wujud syukur sekaligus terima kasih kita, melainkan menjadi bukti syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah, sekaligus menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk bisa melanjutkan estafet dakwah beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah melalui mukjizat suratul Fatihah senantiasa menjadi syifa wa rahmah, obat penawar sekaligus penyembuh manakala ada di antara sanak famili kita, para guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit, dan menjadi nilai pahala yang sangat berharga bagi mereka yang sudah mendahulukan kita, para orang tua kita, para guru-guru kita, wa khususan pada mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, fikrahnya, waktunya, dan pengurus yang sampai saat ini terus khidmat menjadi khadimul ummah, pelayan untuk masyarakat, bahkan jamaah yang sampai saat ini pun juga istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بتلاوة أم الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
Sepintas tadi sedikit pertanyaan yang disampaikan ke saya sebelum kita lanjutkan kajian tafsir. Ini singkat saja bahwa pandangan saya terhadap konflik-konflik yang ada termasuk di Palestina. Saya mengutip salah satu qaul kalam yang diungkapkan oleh Syekh Palestina, satu aja itu. Beliau mengatakan bahwa ketika ditanya apa yang diinginkan Anda dari orang Islam seluruhnya atau umat Islam seluruhnya, jawaban beliau cuma singkat, yang saya inginkan adalah kepala dari umat Islam seluruhnya. Kepala di sini bukan makna majazi, tapi kepala di sini adalah betul-betul kepalanya. Apa maksudnya? Di dalam kepala itu ada isinya, terutama adalah fikrahnya, pemikirannya. Maka secara makna kita bisa maknai adalah bahwa beliau menginginkan setiap fikrah umat Islam berkenaan dengan konflik yang ada di sana setidaknya disamakan persepsinya. Jangan kemudian akhirnya ada yang berspekulasi dalam sudut pandang geopolitik. Kalau ketika berbicara dalam sudut pandang geopolitik jelas ya banyak kekeliruan, apalagi dalam sudut pandang kemanusiaan ataupun keagamaan. Maka artinya kalau merujuk kepada satu hadis Nabi, man lam yahtam bi umuril mu'min, siapa yang tidak pernah peduli terhadap urusan ataupun perkara orang-orang beriman atau saudaranya se-Islam, falaysa minnah. Nabi mengultimatum, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ya mudah-mudahan kepedulian kita bukan hanya dalam bentuk donasi, melainkan dalam bentuk doa, sekaligus juga loyalitas kita barangkali. Ya, ini bagian daripada bentuk ihtimam kita kepada saudara-saudara kita se-Islam, terutama yang berada di wilayah Gaza maupun di jalur Gaza. Ada Gaza, ada jalur Gaza, Bapak Ibu. Cuma memang 2014 kami juga pernah ditugaskan, itu agak sulit untuk masuk mengirimkan donasi ke sana. Dan memang salah satu lembaga filantropi yang kami bawa saat itu adalah Dompet Duafa, yang pada saat itu pula tidak bisa masuk. Sebab kenapa? Karena untuk masuk mengirimkan donasi ke jalur sana itu ada dua kesepakatan. Harus disetujui oleh Mesir, harus disetujui oleh Israel. Sementara kalau Mesir sudah menyetujui, maka Israel belum menyetujui, sulit untuk masuk ke sana. Akan tetapi akhirnya mau tidak mau titipan itu kami alihkan ke Suriah, karena pada saat itu juga sedang konflik ya, di wilayah Al-Halab atau Aleppo yang kita kenal. Terlepas dari itu semuanya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sebagaimana doa kita tadi dalam kunut. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah Gaza maupun di wilayah jalur Gaza dan sekitarnya, dan Allah mansur ikhwanana fi Palestina. Allah berikan kemenangan dalam bentuk-bentuk penjajahan apapun itu. Insya Allah sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8. Ya mudah-mudahan bentuk-bentuk penjajahan baik yang dulu sampai dengan sekarang, wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab kah itu, au yudzabbihuna abna'akum kah itu, au yastahyuna nisa'akum kah itu. Insya Allah Allah dibalik itu semuanya. Sekali lagi kita doakan saudara-saudara kita, Allah mudah-mudahan beri kekuatan kepada mereka, dan satu fikrah bahwa pemikiran kita terhadap konflik itu mau dari sudut pandang manapun insya Allah sama. Dan maka Nabi mengultimatum bahwa siapa yang tidak pernah ada kepedulian terhadap itu, falaysa minnah. Mudah-mudahan doa kita ini tidak hanya menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah SAW, akan tetapi menjadi sumber kekuatan bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin.
Pagi ini insya Allah kita akan mengkaji tafsir surah Al-Alaq, surah yang secara tanzil atau tartibut tanzil ini merupakan surah yang pertama kali diturunkan. Namun kalau secara kelengkapan ayat ini bukanlah surah yang pertama kali. Kalau kita lihat surah ini hanya terdiri dari ayat 1 sampai ayat 5 saja yang pertama kali diturunkan. Kalau secara kelengkapan ayat, ada beberapa riwayat mengatakan ini adalah surah yang kelima secara lengkap diturunkan oleh Allah. Surah yang pertama itu adalah surah Al-Muddathir secara lengkap. Ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW yang saat itu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan hidupnya di zona nyaman. Terutama bagi para pendakwah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir, dan seterusnya. Ayat ini ingin menegaskan bahwa orang yang sudah mendapatkan amanah untuk membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat lain, hanya lillah. Yang kemudian di situ diungkapkan, ya, jangan pernah berada di zona nyaman. Qum fa'anzir, berdiri tegak untuk menyampaikan dan menjadi sosok munzirul qaum, yang menjadi peringatan untuk masyarakat. Makanya jangan menyalahkan kalau ada para pendakwahkah itu atau ustadzkah itu yang kadang suka menegur dengan apa? Dengan nahi munkarnya. Karena memang itu tanggung jawab beliau. Ya, qum fa'anzir. Jangan kemudian kita yang tidak ditegur ataupun semata-mata mencoba untuk membela orang tersebut, mengatakan dengan dalih sudah jangan terlalu sok suci ataupun sebagainya. Sekali lagi ini adalah tugasnya para dai, tugasnya para orang-orang yang mendapatkan amanah tersebut, ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Mudah-mudahan siapapun yang mendapatkan amanah tersebut, Allah beri kekuatan sehingga bisa menjalankan amanah-amanah tersebut dengan husnul khatimah. Surah Al-Alaq ini secara tartibul riwayah atau secara tartibul mushaf ini terdapat di urutan ke-90 berapa? 98 atau 96. Ya. Yang mana isinya adalah menegaskan kembali bahwa ada di antara mereka yang justru pandai membaca, akan tetapi sedikit yang memahami. Maka berkenaan dengan ayat ini, Nabi memberikan ultimatum, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang nanti di satu masa, yukfirul qurra wa yaqillul fuqaha. Banyak di antara kalian ini yang pandai membaca, akan tetapi sedikit memahami. Atau satu contoh, banyak di antara kalian ini yang justru, kalau secara tafsir modernnya, kita lihat dalam Mahasinut Ta'wil Al-Imam Al-Qasimi misalkan. Banyak di antara kalian yang duduk dalam majelis-majelis, akan tetapi wa yaqillul fuqaha, sedikit memahaminya. Sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 122, memang kita pahami bahwa orang yang duduk dalam majelis-majelis ilmu itu ada 3 kategorinya. Ada di antara mereka yang golongannya ta'ifah. Ta'ifah itu jumlahnya membludak, ya, tidak bisa tertampung. Masjid ini misalkan ada tabligh akbar, itu sampai luar, jumlahnya ribuan kah itu atau ratusan kah itu. Tapi nanti dari ta'ifah itu difilter menjadi apa? Firqah. Yang hadir misalkan pagi ini pun juga, misalkan diilustrasikan yang hadir pagi ini 100, tapi nanti akan difilter oleh Allah menjadi firqah. Firqah itu yang fokus, yang bisa memahami, dari 100 paling 50. Dari 50 itu akhirnya menjadi nafar, yang bisa mengimplementasikan dalam kehidupan terhadap ayat-ayat itu atau terhadap apa yang disampaikan. Itu pun juga nanti difilter kembali dari 50 yang bisa fokus, yang bisa memahami, akan tetapi yang bisa mengimplementasikan hanya 5 misalkan. Itu
sudah menjadi gambaran dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. Akan tetapi berkenaan dengan hadis ini maksudnya adalah banyak nanti di akhir zaman itu orang hanya pandai membaca tapi tidak bisa memahami atau sedikit memahami. Padahal esensi untuk bisa membaca ataupun esensi dari sebuah bacaan itu adalah bisa memahami. Al-fahmu ba'dal qiraah. Pemahaman itu akan hadir setelah dibaca. Atau sebaliknya, banyak orang yang dimudahkan jalannya oleh Allah untuk bisa duduk dalam majelis-majelis ilmu. Esensi dari itu semuanya adalah yufaqihu fiddin. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari misalkan. Kata Nabi, bukankah orang yang diinginkan oleh Allah itu menjadi baik dalam pandangan Allah itu, ya bukan dalam perspektif ketika jabatannya naik tapi dia tidak mengenal halal haram, ketika dia mendapatkan amanah ataupun nikmat yang begitu banyak tapi dia tidak mengenal hak batil. Ya, tapi justru sebaliknya, orang yang dianggap baik dalam pandangan Allah ketika dimudahkan jalannya untuk bisa duduk hadir dalam majelis-majelis ilmu, yang dengan itu adalah yufaqihu fiddin, memudahkan ia untuk bisa memahami agamanya. Makanya cek para sahabat ketika mereka duduk bersama Nabi, duduk dalam sebuah kajian, tidak ada esensi apapun. Sekalipun ada di antara mereka terbersit, saya duduk dalam kajian mudah-mudahan nanti kelak menjadi seorang menteri, kelak menjadi seorang presiden misalkan. Itu bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Apalagi menjelang 2024 ini. Kita doakan mudah-mudahan pengurus-pengurus masjid Allah berikan kekuatan. Karena lumayan ya, kalau andai saja satu gerakan bendera itu bisa hadir di masjid ini, yang mana bisa menampung berapa? 800. 700 udah dapat satu kursi ya. Yaitu mudah-mudahan kita doakan ya, para pengurus kuat ya. Ini yang diikuti caranya adalah para sahabat. Jadi tidak ada di antara mereka kalau duduk dalam majelis ilmu itu melainkan bisa memahami konsep agamanya. Kalau sudah bisa memahami konsep agamanya, cita-cita mereka apa? Bisa memperbaiki dimensi ibadahnya. Jadi tidak ada niat-niatan yang lain. Sementara niatan duniawi yang lain itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mudah-mudahan pagi ini kita luruskan kembali niat kita. Apalagi dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Abdul Hamid Al-Ghazali tegas mengatakan di situ ya, bahwa siapa yang niat untuk duduk dalam majelis ilmu, niatannya hanya untuk yang lain, maka insya Allah tidak akan pernah terwujudkan. Akan tetapi ketika dia niatnya untuk memperbaiki dimensi ibadahnya, maka insya Allah Allah akan bimbing di situ. Ini berkaitan dengan hadis tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat track record ayat ini atau surah Al-Alaq ini ingin menegaskan kembali bahwa ada starting point yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, terutama berkenaan dengan risalah dakwahnya, yang mana ini juga merupakan isyarat ilmiah yang nanti akan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di samping saat itu dua Bizantium tidak pernah berbicara tentang hal ini, mau Persia mau Romawi itu tidak pernah berbicara bagaimana asal muasal penciptaan manusia. Akan tetapi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini ternyata mampu menjadi keran ya, isyarat ilmiah terhadap akar penciptaan atau asal penciptaan manusia. Makanya nanti akan kita dapatkan di ayat kedua ya, khalaqal insana min 'alaq, yaitu Allah yang sudah menciptakan manusia ini min 'alaq ya, kebergantungan. Terus ada mata rantainya ya, yang nanti akhirnya ini ditafsirkan tidak sedikit di kalangan para ulama-ulama modern ya, terutama dalam kitab Mahasinut Ta'wil, bahwa ayat ini dan ayat daripada surah At-Tin itu merupakan legalitas daripada teori Darwin ya. Sekali lagi ayat ini kemudian menjadi legalitas dari teori Darwin termasuk surah At-Tin. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti bahwa
pandangan para ulama ini kemudian kita salahkan, tidak, sah-sah saja beliau mengatakan, akan tetapi ketika tafsirnya ini tidak dilandasi dengan bil ma'thur, baik itu ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah, ayat dengan qaulus sahabah, ayat dengan bikibari tabi'in, maka itu pendapat yang lemah. Bisa nggak kita menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan sudut pandang Bible misalkan, dengan sudut pandang Alkitab? Bisa saja, sah-sah saja. Akan tetapi itu adalah sudut pandang yang lemah, pendapat yang lemah. Bisakah kita menafsirkan ayat misalkan dalam sudut pandang kekinian? Bisa saja, selama itu berdasarkan 4 kaidah tadi. Tapi selama itu tidak ada, dan itu dicocok-cocokkan dengan relevansi dengan kondisi kita, ya maka itu adalah pendapat yang lemah. Sekalipun ayat itu selalu mengikuti perubahan-perubahan zaman itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latar belakang ayat ini kalau kita lihat di usia berapa Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah kerasulan. Kalau kita membaca sebuah sejarah sirah, di situ diungkapkan bahwa Nabi diangkat di usia arba'inan. Kalau orang Arab menyebut arba'inan itu nggak tepat 40 tahun, Bapak Ibu. Tapi itu bisa lewat 40-an maknanya kalau terjemahannya. Ibu usianya berapa? Khamsinan. Khamsinan itu maknanya bisa 50-an. Jadi kalau orang Indonesia ditanya begitu nggak bisa, ya umurnya berapa? 40-an. 40 berapa? Gitu. Jadi belakangnya itu harus disebutin 41, 42, 43. Tapi orang Arab kadang suka menyebutnya arba'inan, ya 40-an, 50-an, 60-an. Maka ada yang menarik dalam pandangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama kali sebagai risalah itu tepat di usia 40 tahun plus 6 bulan. Berarti plus 1 semester kalau kita hitung. Ya. Ada apa sebetulnya dibalik daripada usia 40? Nah, maka kita kembali kepada Quran surah misalkan Al-Ahqaf ayat 15. Bukankah ayat itu ingin menegaskan bahwa orang yang sudah diberikan usia 40 maka dia akan mencapai balagha asyuddah, kedewasaan yang sangat matang, balagha asyuddah. Sekaligus juga ayat ini memberikan sentilan bagi mereka yang sudah mencapai usia 40 dan masih hidup kedua orang tuanya, tidak hanya bersyukur kepada Allah melainkan terima kasihnya kepada kedua orang tuanya. Barangkali di usia 40 sudah mencapai puncak kesuksesannya dan dia menyadari bahwa kesuksesan yang selama ini diraih itu tidak semata-mata hanya ikhtiar beliau, melainkan di situ ada orang tua. Bisa jadi 70%-nya dari kekuatan doa orang tuanya, ya. Maka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu yang pertama prioritasnya. Namun menarik kalau lanjutan ayat itu kita bahas wa an a'mala salihan tardah. Ayat ini pun juga menegur sudah usia 40 tahun, kenapa kok untuk meminta kepada Allah agar dianugerahkan kemampuan atau diilhamkan untuk bisa apa? Terus beramal soleh. Bisa jadi selama ini teguran dari Allah, sudah usia 40 tahun kok belum juga melakukan amal soleh. Sebab kata Imam Al-Ghazali, hidup manusia itu kalau sudah mencapai 40 tahun itu paling setengahnya doang yang dihitung, itu belum tentu setengahnya juga. Dari 40 tahun itu dibagi 2, nisfahulin niam, setengahnya itu digunakan untuk tidur. Jadi dari 40 dibagi 2 jadi 20. 20 itu pun juga seluruhnya aktivitas umum, belum tentu semuanya aspek ibadah yang dilakukan. Kalau dibagi 2 lagi dari 20 tahun selama ini kita hidup, kemudian akhirnya apa? 20 dibagi 2, 10-nya untuk aktivitas umum, 10-nya untuk aktivitas ibadah. Kita nggak pesimis-pesimis banget juga misalkan. Dari 10 yang kita gunakan untuk ibadah, apakah sudah standar Allah Subhanahu wa taala? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Kita pun juga tidak terlalu pesimis, kita ambil setengahnya. Ternyata hitung-hitungnya cuma 5 tahun. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan engkau ini untuk ibadah saja. Fala tal'ab. Makanya tadi kembali ke muqaddimah bahwa sahabat itu kalau sudah duduk dalam majelis ilmu tidak ada niat yang lain melainkan untuk apa? Melainkan untuk memperbaiki ibadah-ibadah mereka. Ya, tambah lagi wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berharap kelak punya keturunan-keturunan yang baik ya. Dan yang paling baik, yang terutama dalam konteks doa itu adalah bagaimana? Proklamirkan dan jangan pernah malu untuk menyampaikan identitasnya. Wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Ending ayat itu sampaikan bahwa itu adalah identitas yang tidak akan pernah dipermasalahkan. Kalau kita bicara identitas politik, masalah, apalagi politik identitas. Akan tetapi identitas inilah yang kata Allah sudah usia 40 tahun, yakinkan, jangan ragu-ragu bahwa kita ini adalah orang muslim. Wa ana minal muslimin. Ya, jangan pernah takut. Sebab kenapa ya? Karena ini konsekuensi bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang muslim. Wa ana minal muslimin itulah identitas yang paling baik dan diminta untuk terus istiqomah sampai dalam sebuah ayat diceritakan bahwa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Identitas itu kalau perlu dibawa terus sampai akhir hayat. Ya, kadang ada di antara kita yang malu, saya malu sebagai muslim dan sebagainya. Sudah usia 40 padahal. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi di usia 40 itulah balagha asyuddah, diberikan risalah itu. Sekalipun Nabi memang di usia 35 tahun, kalau kita baca sejarah, track record beliau itu adalah sosok yang sangat peduli terhadap kemanusiaan. Sampai beliau membangun sebuah lembaga filantropi ya, yang namanya Helful Fudul. Ya, beliau sangat peduli, akan tetapi kepedulian beliau ini akhirnya menghasilkan sebuah tanda tanya besar. Dibantu banyak yang berislam, 5 orang misalkan, tapi yang murtad 10 gitu. Kemudian dibantu lagi untuk beriman, banyak di antara mereka yang tertarik 10, akan tetapi yang kafir pun juga lebih banyak. Inilah yang akhirnya menjadi pemikiran beliau. Makanya di usia 35 tahun beliau menyatakan hubbiba ilayyal khala, ditanamkan rasa cinta terhadapku untuk al-khala, menyendiri. Ya, makanya Nabi saat di usia 35 tahun sudah mulai menyendiri, tahannus itu. Dan tahannusnya itu nggak sembarangan. Dan memang Allah sudah siapkan semua apapun yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu memang didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'diban. Allah yang mengajarkan aku, kata beliau, baik dari usia 0 sampai 6, 6 sampai 8, 8 sampai 12, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 30, 30 sampai 35. Itu semuanya didikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak tertarik dengan didikan-didikan apapun gaya barat kalau tidak merujuk kepada parenting nabawi itu. Karena Allah sudah mempersiapkan sosok nabinya. Dari 0 misalkan sampai 6 tahun. Kenapa nabi itu disiapkan di desa yang sangat terpencil, namanya Bani Sa'ad. Diasuh oleh langsung Al-Halimah As-Sa'diyah, sosok wanita yang jauh dari hiruk pikuk kekotaan. Sebab Nabi itu disiapkan oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Wilayah kota saat itu sudah terkontaminasi bahasanya. Ya, maka disiapkan bahasa yang paling fushah, bahasa yang masih menjaga kefasihan itu adalah di wilayah-wilayah Bani Sa'ad, pedesaan. Namun nanti ada permasalahan ketika Nabi Muhammad SAW didapatkan sedang bermain dengan anaknya Sayyidah Halimah, yang kemudian akhirnya anaknya menyampaikan bahwa qutila Muhammad dibunuh katanya. Kemudian Sayyidah Halimah
melihatnya. Ternyata beliau dalam kondisi baik-baik saja. Namun Nabi Muhammad menyampaikan ceritanya secara detail, dan Sayyidah Halimah menyampaikan juga kepada suaminya. Apa respon suaminya? Ini bukan anak sembarangan, kembalikan ke orang tuanya, kata beliau. Maka dikembalikanlah beliau ke Sayyidah Sayyidah Aminah. Dan Sayyidah Aminah di usianya itu yang sangat cepat sekali ya, maka beliau juga memberikan pendidikan yang sangat luar biasa, dikenalkan beliau dengan nasabnya. Maka diajak untuk ziarah itu. Itu sangat luas sekali pembahasan itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara parenting, maka Allah sudah mempersiapkan nabinya. Termasuk dalam urusan hubbiba ilayyal khala'. Jadi Nabi itu ditanamkan rasa cinta untuk memikirkan yang lain. Ya, makanya dalam Quran surah Al-Insyirah nanti kita akan dapatkan wa wada'na anka wizrak. Kami letakkan kepadamu wahai Muhammad beban yang sangat berat. Dalam beberapa pandangan ulama itu kalimat beban berat atau dalam bahasa Arab terminologinya disebut dengan wazir. Ya, wazir itu adalah menteri terjemahannya ya. Jadi menteri itu adalah orang yang menerima beban yang sangat berat. Cuman heran banyak yang pengen jadi menteri. Wadana anka wizrak. Akan tetapi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad beban yang sangat berat. Pertama pandangan ulama mengatakan, dan ini pendapat yang dhaif ya, bahwa tatkala Nabi Muhammad saat itu sedang mengalami amul huzn, ditinggal istrinya, ditinggal wafat pamannya, ya, maka ini pendapat yang dhaif sebetulnya. Sebab kenapa? Karena Muhammad, bukan hanya engkau yang merasakan, nanti kelak siapapun umatmu pasti akan merasakan bagaimana ditinggal istri, bagaimana ditinggal orang yang betul-betul menopang dakwahnya. Nah, itu pendapat yang lemah. Tapi dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul merasa berat setiap beliau mendapatkan wahyu atau menerima wahyu. Wahyu itu kan sifatnya qaulan tsaqilan. Ya, ucapan yang sangat berat. Maka saksi matanya adalah Zaid bin Thabit yang saat itu berdekatan dengan Nabi, dan persis pahanya beliau itu dekat dengan Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit mengatakan, tidaklah aku merasakan sesuatu yang teramat berat melainkan ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Jadi wahyu itu adalah sesuatu yang paling berat yang diterima Nabi. Atau ada fase di mana Nabi Muhammad SAW itu tidak diturunkan wahyu, dan fase inilah yang akhirnya membuat Nabi begitu berat. Sebab kenapa kok wahyu tidak diturunkan kembali itu? Sampai istrinya Abu Lahab selalu datang ke rumah Nabi Muhammad. Ya majnun, kata beliau. Orang gila, kata beliau. Aina syaitanuka, sekarang mana setan kamu, katanya. Siapa yang dimaksud setan itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Mana sekarang mana? Kok nggak ada lagi turun wahyu yang disampaikan, kata beliau. Ya, itu sangat teramat berat bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika melihat kondisi umatnya, inilah wa wada'na anka wizrak. Artinya apa? Beliau, Bapak Ibu, kalau kita dalam tahanus itu kan beda-beda tipis dengan wukuf. Kalau wukuf, kita diajarkan bagaimana penciptaan kita, asal muasal kita, kemudian untuk apa Allah ciptakan kita, yang terakhir adalah destinasi terakhir tempat kita ini, kita mau kemana. Itu yang dipikirkan dalam wukuf. Akan tetapi dalam tahanus itu bukan hanya memikirkan pribadi kita, tapi memikirkan bagaimana orang lain. Makanya ini starting point kesolehan Rasulullah SAW terhadap surah Al-Alaq, yang kemudian akhirnya disitulah hubbiba ilayyal khala'. Aku diberikan rasa cinta untuk menyendiri memikirkan bagaimana kondisi umat, bagaimana kondisi masyarakat saat itu. Maka pada saat itu pula lah dipilih tempat yang tepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat yang tepat, Bapak Ibu? Tempat yang tepat di mana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Di satu gunung namanya Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada satu goa namanya Hira.
Ya. Dan Gua Hira itu posisinya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, itu betul-betul memang tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi bertahanus. Jarak antara Ka'bah, mohon maaf, dengan Gua Hira itu atau Jabal Nur itu kan terhalang dengan 5 bukit. Ya, Jabal Abi Kubais, kemudian Jabal Paran. Yang Jabal Paran nanti dalam Bible itu ataupun dalam Alkitab diungkapkan ketika menafsirkan Quran surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaituni wa Turi Sinina wa hadzal baladil amin. Orang Nasrani mustahil mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW kecuali mereka mengingkarinya. Sebab kenapa? Karena dalam kitab mereka, dalam kitab Injil itu diungkapkan bahwa asyaraqatin nur, cahaya itu nanti pertama kali akan muncul di Turisina, di Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina Bapak Ibu? Mesir, ya. Ya, kemudian naik itu di tempat di mana banyaknya pohon zaitun. Di mana tempat banyaknya pohon zaitun? Di mana? Yang sekarang sedang konflik, Palestina. Cuma nggak tahu kok kenapa semangka yang muncul ya. Zaitun. Kemudian wa adlaqatin nur, yang kemudian cahaya itu sampai pada puncaknya. Dalam riwayat mereka mengatakan bahwa puncak cahaya itu nanti ada di mana? Fi Jabal Paran. Di mana itu Jabal Paran? Bapak Ibu boleh searching di Google. Jabal Paran itu ternyata letaknya ada di wilayah Saudi Arabia. Artinya apa? Fi waturi sinin wa hadzal baladil amin. Artinya cahaya Allah itu dibawa oleh masing-masing rasulnya. Mau tidak mau dia harus beriman kepada Nabi Musa, mau tidak mau dia harus beriman kepada Nabi Isa, juga nanti kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang makanya dalam ayat Al-Qur'an akhirnya mereka menutupi semua kebenaran itu yang dinamakan dengan waladhdallin. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tempat Jabal Nur ini memang sudah disiapkan, bahkan Gua Hira-nya itu batu-batunya itu menghadap ke arah Ka'bah. Nanti coba punya kesempatan untuk bisa naik ke sana. Itu kalau apalagi sekarang sudah dibuat jalan ya. Pemerintah Saudi sekarang sudah membuat jalurnya itu bisa naik dengan menggunakan alat transportasi. Kalau pakai jalan kaki ya sekitaran kalau siang bisa 1,5 jam, 2 jam. Ya, tapi kalau malam itu banyak bisa diantaranya 1 jam, ya, karena sudah banyak penerangan juga. Turunnya kadang lebih cepat juga turunnya. Bisa kadang lebih cepat semenit, ya, tinggal loncat itu. Nah dari Gua Hira ke arah Ka'bah itu posisinya betul-betul menghadap. Disitulah akhirnya Nabi Muhammad SAW mampu melihat kondisi masyarakat saat itu. Makanya ada pandangan ulama ketika Nabi Muhammad dibacakan wahyu pertama, Iqra ya Muhammad, jawaban Nabi Muhammad, ma ana biqari. Maknya fungsinya pertama sebagai nafiyah, membuktikan bahwa beliau itu tidak bisa membaca, sekaligus ini menjadi hujjah bahwa Al-Quran itu bukan produknya Nabi Muhammad SAW. Ma yang kedua fungsinya sebagai istifham. Apa itu istifham? Istifham itu adalah tanda tanya. Ya, tanda tanya itu berarti ketika malaikat Jibril meminta untuk membaca, Nabi Muhammad bertanya balik, apa yang harus saya baca? Ya maka baca peta kondisimu, baca masyarakatmu saat itu, yang mana didapati ternyata kezoliman luar biasa. Bukan hanya dalam sudut pandang kezoliman ketuhanan, dalam urusan dimensi peribadahan, tapi kezoliman dalam ekonomi, kezoliman dalam muamalat yang lainnya. Coba lihat aktivitasnya itu. Maka bergetarnya beliau. Itulah salah satu riwayat mengatakan bahwa ma bisa fungsinya sebagai nafiyah, bahwa ma bisa fungsinya sebagai istifham. Namun yang dalam pandangan yang sharih yang kuat, maknya fungsinya sebagai nafiyah, ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu betul-betul tidak mampu membaca, yang kemudian ditakkidkan oleh malaikat bismi rabbik,
Jangan kau mengatakan bahwa kau tidak bisa baca itu berdasarkan hawa nafsu, tapi bismi rabbik, Tuhanmu yang membimbingmu. Makanya kemudian saking lancarnya bacaan itu seperti halnya anak-anak hafiz. Biasanya kan anak-anak hafiz itu kalau lagi murojaah semua tajwidnya ditabrak ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, semuanya dibaca, akan tetapi kadang tidak memperhatikan tajwidnya kalau lagi murojaah, kalau lagi menghafal. Akan tetapi disitulah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Saat itu pula lah malaikat Jibril akhirnya tatkala beliau begitu lancar bacanya diingatkan kembali, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Ya, maka ayat ini yang akhirnya kelak menjadi starting point. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, apakah saat malaikat Jibril menyampaikan Iqra ya Muhammad disodorkan tulisannya? Kalau dalam sejarah Arab, aib bagi mereka itu bisa menulis. Ya, makanya di sini tidak disampaikan bahwa malaikat Jibril dengan menyodorkan tulisan meminta kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Ya, karena kenapa? Seperti halnya tadi, misalkan imam kita memimpin sholat, apakah beliau melihat teksnya? Kan tidak, ayat-ayatnya. Tapi apa? Karena ini salah satu kelebihan dalam peradaban Arab itu apa? Mereka kekuatannya di hafalan. Jadi aib bagi mereka untuk menulis. Makanya kalau dilihat sejarahnya, mereka kalau dari hari pertama yang profesinya sebagai penyair sampai hari kelima, mereka akan cari tempat di mana mereka akan membuat syair-syair terbaik. Nah, syair terbaik itulah nanti itu harus dihafal oleh mereka dan itu harus ditandingkan di Jabal Abi Qubais. Tapi nanti kalau punya kesempatan syairnya itu terbaik, barulah bisa ditulis di kiswah-kiswah Ka'bah yang akhirnya Islam datang, semuanya diganti dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Iqra yang pertama itu adalah tidak perlu disodorkan, akan tetapi ditalkinkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad mudah untuk mengikuti lafaz malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Ustaz Yahya sudah berdiri, berarti ini syarat. Syarat. Betul, Ustaz. Alhamdulillah, ya, masuk season diskusi tanya jawab, bukan hanya jadi pendengar, tapi bagaimana majelis kita ini. Kami buka saja tanya jawab yang memiliki pertanyaan. Pak Andika, Pak ya. Terima kasih. Ini menarik dari Islam yang bahwa tugas direktur utama itu saya adalah Islam. Jadi kita jangan aja tersinggung. Kalau dah Islam ingatkan kita cekal atau yang berkata. Apakah benar demikian itu? Karena ada hadis. Siapa saja yang tunggal, maka wajib mengubah dengan tangannya. Apa dengan tangannya? Misalnya, apa juga tolak dengan hatinya. Kalau berpakai lagi hadis ini, Bukhari ini bukan hanya bersejarah. Misalnya, ada tetangga saya misalnya, ya, orang memiliki dulu untuk mencegah atau mendukung perbuatan yang selain penjelasan itu dalilnya misalnya kewajiban kita dalilnya kalau memang kewajibannya si gurunya. Terus yang kedua yang ini menarik, Ustaz tadi menyampaikan mohon ditanya jamaah tabligh itu ada tiga tingkatan yang salah, saya nggak paham. Yang tak paham mungkin tidak berapa, mungkin dia lain dari rumah, mungkin saudara tidak apa jauh yang gitu. Begini tak? Ini fakta. Tahu saya ini saya. Orang tak angkat
Ada juga mungkin bisa dijalankan karena Ustaz terlalu cepat penyampaiannya sehingga kita tidak bisa menyerap itu. Terlalu cepat penyampaiannya sehingga kita bisa tahu apa yang disampaikan. Allah saya tanya teman saya tahu apa yang saya tak tahu. Bingung mungkin rumah kalau cepat yang kedua mungkin bahasanya memang sementara audiensinya jamaahnya adalah yang biasa. Oke, bahasa-bahasa akademisi, bahasa apa? Jadi bingung dia, perspektif misalnya. Karena apa perspektif itu? Bingung dia, tidak bisa menjawab itu. Pertanyaannya, kalau demikian, tak paham kan? Kalau tak paham, maka ini mau kita datang, dia sudah datang, tidak bisa dijustifikasi. Datang, saya tak paham. Ada lain, ada juga. Dia sudah bagus. Dapat tak paham, mungkin yang saya bilang. Kalau cepat menyampaikannya, bangsa tak terlalu tinggi. Susah sebab tak tahu informasi ini. Ustaznya menemukan di bicaraan atau lakukan kesel. F. Extra bingung jadi informasi ini. Sedikit ada juga ini juga. Kalau memang tidak ada kata apakah baik itu tak usah sampai di majelis zikir atau majelis taklim ini. Kalau sama lebih baik tidur kita. Ayo mohon ya seperti ini dia bukan dia sudah besar. Kalau Ustaz sudah oke lah menyampaikannya dengan saya. Terima kasih bagi yang mohon di. Waalaikumsalam. Langsung ya saja ya. Terima kasih Pak Andika Jazakallahu Khair. Berkaitan ayat yang tadi saya sampaikan itu ranahnya adalah orang-orang yang memang mendapatkan risalah amanah, terutama bagi para pendakwah itu jangan di zona nyaman. Karena mereka akan mengemban amanah munzirul qaum. Ya, munzirul qaum itu menjadi peringatan. Peringatan itu tidak hanya mohon maaf di dalam masjid saja, tapi ketika dia bisa melihat kemungkaran maka beliau bisa menegurnya. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif misalkan hadis, ini khitabnya sasarannya bukan kepada ustadz aja, kepada kiai saja. Man ro'a, man itu maknanya adalah ismun mausulun yadullu alal ammiyah. Ya, kata ganti yang menunjuk kepada siapapun, mau laki-laki mau perempuan, mau usia lanjut mau usia tua, mau ustadzkah atau bukan, mau para pendakwahkah atau bukan. Ya, jadi dalam perspektif hadis ini berlaku siapapun. Ya, jadi sekali lagi kalau kita merujuk kepada kejadian-kejadian kriminalitas yang pernah saya sampaikan terhadap dua putranya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Habil itu mengingatkan perilaku Qabil. Kejahatan yang terjadi sekali lagi kata Ali bin Abi Thalib itu bukan karena banyak pelakunya, akan tetapi apa Bapak Ibu? Karena banyak orang baiknya yang pada diam. Nah ini salah satu diantara kalau kita korelasikan. Ya, jadi tanggung jawab untuk menyampaikan nahyul munkar itu tidak hanya diberikan kepada beban kepada para pendakwah, akan tetapi sekali lagi tugas berat bagi para pendakwah harus menjadi munzirul qaum. Ya kalau perspektif hadis mengatakan umum semuanya, silakan. Ya ketika kita menjadi seorang petinggi maka ro'a minkumul munkarat itu tidak hanya dalam perspektif apa mengingatkan saja, akan tetapi bisa jadi tangannya ini kan bisa merubah, tanda tangannya itu sangat berpengaruh. Pak Andika misalkan sekarang dapat amanah menjadi ketua RW, bisa saja menulis dalam selebaran surat, warga Gading Gria RW berapa dekat masjid Pak? 9 wajib melaksanakan sholat subuhnya bagi bapak-bapak dan laki-lakinya di masjid. Tanda tangan itu saja, itu sudah merubah semuanya. Ya, falyughayyir biyadihi, itu maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan naqd ya. Ini naqd artinya kritisi tidak hanya kepada siapapun, dan ini menjadi kritisi buat saya barangkali berkenaan dengan apa yang disampaikan. Bapak Ibu selalu kami selepas kajian bertanya sama
beberapa pengurus DKM, jika memang ada evaluasi terutama buat saya pribadi, mohon disampaikan. Entah dalam retorikanya terlalu cepat atau bahasanya kadang lisanu qaumihim. Ya, saya tidak bisa memahami bahasa-bahasa Bapak Ibu, atau standarnya mungkin dikurangin, atau Bapak bahasanya agak kampung, naikin lagi sedikit misalkan gitu. Mohon disampaikan itu. Sebab kenapa? Karena itu adalah evaluasi dakwah. Kalau kita merujuk kepada Quran surah Al-Baqarah misalkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Saya pahami ayat ini adalah penting. Artinya apa? Ini evaluasi. Maka dakwah itu dikatakan sukses kalau memang ada evaluasi. Termasuk nanti dalam surah Al-Alaq itu nanti ada bahan-bahan evaluasi. Ya, makanya kurikulum sekarang itu sebetulnya mengadopsi kepada 5 ayat dari surah Al-Alaq. Bagaimana penilaian secara kognitif, bagaimana penilaian secara psikomotorik, ya, bagaimana afektifnya. Itu nanti kalau misalkan dalam dunia pendidikan kami sampaikan itu. Ya, sistematika evaluasi terhadap surah, dari ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq. Ya, tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andika, terima kasih sekali lagi, ya, bahwa ayat yang pertanyaan yang kedua ini insya Allah akan menjadi bahan evaluasi. Ya, bukan hanya buat saya, bukan hanya buat ustadz yang lain, terutama pribadi buat diri saya. Oh iya, berkaitan dengan jamaah dan hadir tidak paham, tapi karena ustaznya tahu cepat menyampaikan, cepat apa namanya, ritmenya cepat, kita tak paham, kita nol dapat berapa, atau dapat pahala, kalau dapat pahala ambil juga, cuma kita tak ngerti apa yang disampaikan. Kalau tak dapat pahala sampai tidur kita di rumah bisa datang ke pasar. Itu pertanyaannya. Ini bukan mafhum mukhalafahnya ya Bapak Ibu. Daripada ngikut ngaji ustadznya kecepatan nyampaiannya, akhirnya nggak jadi paham, mending lebih baik tidur. Itu bukan mafhum mukhalafah ya. Ini analogi yang keliru. Ya, jangan kemudian disamakan. Satu contoh misalnya gini, ayat dari 122 surah At-Taubah memang menegaskan Pak Andika bahwa tidak semua orang yang duduk dalam majelis ilmu itu, ya, itu niatnya memang betul-betul untuk memperbaiki ibadah. Tapi ada di antara mereka saya ingin silaturahmi, ada, maka dapat itu. Kalau kita berangkat dari niat, hadis tentang niat misalkan, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sejatinya setiap amal perkara yang dilakukan oleh orang tersebut ya tergantung niatnya. Bapak Ibu yang niat pagi ini pengen silaturahmi, insya Allah dapat. Tapi kalau niatnya saya untuk ibadah, makanya coba Bapak Ibu perhatikan, mohon maaf ya, kami di pesantren itu selalu pertanyakan nih Bapak Ibu, apa yang kalian cari di pondok ini? Kalau niatnya menjadi santri agar menjadi politikus, apakah kalian menjadi santri untuk mendapat ilmu? Apakah akan menjadi santri cita-cita pengen jadi kiai? Apa kata kiai kami? Pulang. Jadi dilurusin dulu niatnya. Niatnya untuk apa? Ya cuman itu tadi, untuk memperbaiki ibadah, karena nanti tujuannya adalah menjadi seorang hamba. Hamba itu Bapak Ibu adalah gelar yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti belum selesai kajian kita ini. Gelar paling tinggi ketika disematkan kepada Nabi Muhammad apa? Abdan idza shalla. Menjadi abad itu harus mencapai makam Muhammad. Satu, mahabbahnya lillah, cintanya totalitas sama Allah. Kedua, bukan hanya cinta tapi harus dibuktikan dengan ta'ah. Karena banyak ada yang cinta tapi tidak taat, atau sebaliknya taat akan tetapi cintanya masih terbagi. Kedua, ta'ah. Yang ketiga adalah at-tawakkul lillah. Semua perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ikhtiar. Jangan kemudian pokoknya perkara Allah itu. Setelah tawakul maka ridho.
ridho akan ketetapan yang Allah diberikan kepadanya. Inilah salah satu di antara gelar yang paling tinggi yang Allah berikan mencapai seorang abid. Makanya di situ diungkapkan kalau tidak bernilaikan ibadah, maka yuk sama-sama perbaiki niatnya. Tidak salah, tadi ada yang hadir niatnya macam-macam. Ya, maka akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitupun sebaliknya, Nabi kan tawarkan, mau hijrah enggak ke Madinah? Nanti di Madinah ada apa ya Rasul? Sementara saya belum dapat jodoh di sini. Nanti dapat jodoh. Niatnya berangkat dari Makkah ke Madinah, hijrah bersama Nabi, pengen dapat jodoh. Dapat jodohnya di sana. Mau enggak? Belum dapat kerjaan. Sampai tiba di Madinah, dapat kerjaan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi kalau niatnya karena Allah, semuanya dapat, mau jodoh, mau kerjaan, mau apapun itu semuanya. Jadi itu adalah bonus, tapi dengan niat apa? Ibadah. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Ya, ada lagi mungkin dari ibu. Angkringan. Pak Haji Wisnu. Di surat Al-Alaq ini 5 ayat ya. Tapi kata Pak Ustaz kan tidak semuanya turun sebagai surat ayat yang pertama. Ya. Jadi potongnya itu pada saat ayat pertama terus turun Al-Mudaththir, kemudian sampai ke ayat terakhir yang dengan itu. Terus cara orangnya di Quran itu dalam artinya itu disebutkan ayat Al-Alaq dan itu. Ya. Dari ketika dia memang Allah atau memang Sayyidina Utsman yang mengumpulkan Rasulullah pada dari imam atau menjadikan satu surat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartibus suwar dalam Al-Quran itu apakah perspektif Nabi atau perspektif para sahabat? Ini saya lengkap sebetulnya setelah Al-Bayyinah sebetulnya Al-Qadar. Ya, tapi saya lengkap ke Al-Alaq. Kenapa? Karena nanti bahasan tentang Al-Qadar itu enak momentumnya ketika nuzulul Quran. Ya, maka kembali dulu deh ke Al-Qadar. Dalam terminologi ayat, Allah kadang menggunakan anzalna, kadang juga menggunakan nazzala. Kita pahami bahwa ketika Allah menggunakan terminologi anzala, berarti di sini adalah Allah menurunkan satu Quran utuh. Ya, fi lailatul qadar, di malam yang mulia. Ya, satu Quran utuh itu dari mana? Dari Sidratil, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitul Ma'mur, mohon maaf. Itu satu Quran utuh. Nah, dari satu Quran utuh itu yang kemudian menjadi partikel-partikel ayat itu diturunkan dari Baitul Ma'mur ke Nabi Muhammad SAW berdasarkan kondisi saat itu. Yang kemudian ketika sudah lengkap ayatnya, maka itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Al-Alaq ini ayatnya 1 sampai 5 lanjutin, karena itu berbicara tentang apa? Bukan hanya berkenaan dengan kalimat-kalimat literasi Iqra ataupun, tapi di situ diungkapkan bagaimana nanti esensi daripada orang yang suka membaca atau orang yang pandai itu wasjud waqtarib. Itu esensinya yang nanti akan kita dapatkan. Karena nanti banyak di antara mereka yang duduk dalam kajian ilmu ataupun yang pandai membaca, akan tapi justru ilmunya itu tidak menghantarkan dia untuk lebih dekat kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah, misalkan. Ya, banyak di antara mereka yang ditambah ilmunya, tapi justru ilmunya nggak bisa membimbing dia untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi justru sebaliknya lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu esensinya yang nanti akan kita capaikan. Ya, goalnya itu di situ. Nah, berkenaan dengan tartibus suwar, tartibus surah ya, di dalam mushaf itu sudah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaannya muncul, surat Al-Alaq ini kan surat yang pertama, kenapa kok diletakkan di terakhir? Contoh misalkan, hari Jumat besok Masjid An-Nasru akan kedatangan Bapak Presiden untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di sini. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, tibalah ternyata masyarakat jamaah sudah penuh semuanya.
Yang datang terakhir Bapak Presiden, akan tetapi beliau posisinya ternyata di mana? Paling depan. Bisa nggak walaupun itu surat depan, surat pertama diturunkan, diletakkan di sebagaimana tadi ilustrasinya. Kadang ada orang yang datang terakhir tapi diposisikan di depan. Ya, itu barangkali itu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti ada kajian angkringan ya yang dilanjutkan. Terakhir doa. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah iftah alaina futuhal arifin, buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik, yang dengan itu pula kita mohon kepada Allah agar diberi kemampuan, kekuatan untuk mengimplementasikan kebaikan-kebaikan itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.